Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Zona Zona Remaja. Remaja. Bersama aku, Aurora. Dan aku, Nuraini, yang bakal nemenin hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan yang seru. Pasti ini pada penasaran banget ya sih sama topik apa yang bakal kita bawa di episode pertama ini. Bener banget. Oh ya, sebelum kita bahas tema nih, omong-omong ini kan podcast sama kita ya, Ror ya. Menurutmu, gimana sih? Menurutmu, kamu akhirnya bisa ngabulin mimpimu buat bikin suatu acara podcast? Kalau ngejawab pertanyaan kamu sih, pastinya campur aduk. Karena ini tuh baru first time aku, atau pertama kaliku ngobrol secara langsung di depan kamera kayak gini. Jadi buat para pendengar sekalian gitu. Wah, pendengar ya. Menurutmu buat para pendengar di luar sana, enaknya mereka dikasih nama nggak sih? Kira-kira apa ya? Gimana kalau teenager? Soalnya kan pendengar kita itu sebagian besar nih, remaja kayak kita juga. Jadi cocok-cocok aja lah. Apalagi nama podcast kita sendiri kan zona remaja ya. Bener Jadi banget, bener-bener. masuk lah sama teenagers. Oh ya, tadi soal tema nih. Buat di episode perdana kita hari ini, kita bakal bahas tentang bahaya self-diagnosis pada remaja di era digital. Oh ya, teenagers, sebelum lanjut ke pembahasan utama nih, jangan lupa ya, Buat like, subscribe, dan komen. BTW ya, aku kemarin ketemu tes di website tau. Terus apaan? Nah, nama tesnya sendiri itu uji bipolar. Jadi, aku tinggal jawab pertanyaan aja, dan kalau udah selesai semuanya, aku tinggal lihat skornya. Dan masa ya, teenager, aku tuh dapetnya bipolar. Hah, percaya nggak? Maksudnya kayak kamu habis ngerjain tes itu terus kamu submit ya bahasanya ya tadi langsung muncul kayak hasilnya kamu Iya. terdiagnosis kalau kamu mengidap bipolar. Kayak bohong banget gak sih? Masa kamu percaya sih? Ya, percaya-percaya aja sih. Emang kenapa? Wah, Tor, ini udah termasuk dalam self diagnosis tahu. Kamu jangan asal nuduh gitu dong. Ya, Kan baru tes doang. ya, ya tahu sih Tor, tapi ya masa kamu sendiri tahu nggak sih artinya self diagnosis itu sendiri apa? Ya tahu, self diagnosis itu upaya seseorang yang mendiagnosis dirinya sendiri berdasarkan info yang dia dapetin. Bener juga ya? Iya. Tuh kan bagian ya Rod ya. Buat melakukan suatu diagnosis itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional. Misal nih, kayak kamu ke dua tenaga medis yang profesional aja, mereka itu dua orang itu bakal ngasih kayak diagnosis yang beda. Padahal orang yang didiagnosis itu sama. Terus tadi kamu kan menyimpulkan kalau kamu mendiagnosis suatu masalah kesehatan psikologis hanya dengan berbekal informasi yang kamu dapetin. Sedangkan teenagers, tenaga medis profesional aja itu mereka perlu mengulik lebih dalam perihal masalah kesehatan kita terlebih dahulu sebelum akhirnya menetapkan diagnosis dan baru disampaikan ke kita. Kalau dari pernyataan kamu nih, kita tuh nggak boleh sembarangan sama tes-tes begituan. Gimana kalau misalnya ada orang yang belum teredukasi tentang ini? Jadinya kan itu menimbulkan masalah baru, bukannya nyelesain kan ya? Ya, uh, ya makanya Ror, edukasi itu sangat penting buat memberi pelajaran kepada masyarakat sekitar, terutama para remaja-remaja di luar sana tentang bahayanya self diagnosis. Iya. Banyak tahu informasi di internet yang nggak akurat dan malah bikin kita sesat, kayak menyesatkan gitu. Terus jika orang yang nggak memiliki latar belakang medis berusaha untuk mendiagnosis dirinya sendiri, mereka itu bisa salah menduga-duga gejala yang dirasakan dan malah mereka ngambil langkah yang salah kayak gitu.
Berarti kalau ada masyarakat atau berarti kalau ada masyarakat yang ke dokter ataupun ke psikiater sekalian pun hasilnya belum tentu valid dong. Karena kan kamu bilang nih, kalau apa yang dibilang sama dokter itu belum tentu mereka bisa mendiagnosis secara benar. Itu. Contohnya nih, karena aku tuh banyak banget baca kasus yang ada di Twitter ataupun Instagram, mereka ini justru mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapetin. Jadi itu kayak dihakimin, dicemooh, dan bahkan ya sampai diviralin karena si pasien ini ngerasa salah aja waktu waktu ngobrol sama dokternya itu. Waduh, ya meskipun kita seharusnya menghindari self diagnosis ya Rar, ya. Ya, kita juga butuh untuk memastikan bahwa para tenaga medis dan para psikiater di luar sana itu memberikan upaya yang maksimal dan penuh empati. Ya, penting banget buat mereka untuk mendengarkan pasien dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas. Selain itu, mereka juga harus menjaga privasi para pasiennya. Ya walaupun gitu pasti masih ada rasa trauma yang mendalam gak sih buat si pasien, karena nih ya efeknya itu bisa sampai ngelukain diri sendiri, nangis sambil dengerin lagu sedih, bahkan sampai mengubah penampilan yang asli itu jati diri mereka gitu. Waduh, berarti itu jatuhnya trauma ya, Ror ya. Iya. Kalau udah trauma kayak gitu ya teenager tentunya mempengaruhi ke kesehatan mentalnya. Terus ini juga membuktikan bahwa pentingnya mencari tenaga medis yang profesional dan memiliki empati. Kayak tadi aku bilang. Lagian ya, Ror. Sekarang itu ada aplikasi namanya Halodoc. Oh ya? Tahu kan? Tahu 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 Nah, tahu. di situ tuh mereka bisa bantu kita konsultasi dengan para dokter-dokter profesional secara online. Jadi kita nggak perlu hanya ribet-ribet perlu ke rumah sakit. Jadi kita tinggal lewat HP aja. Jadi kayak bisa langsung gituan ya? Ya, nah di Halodoc itu kita sendiri bisa cari dokter yang punya review baik dan terverifikasi. Jadi kita bisa lebih yakin dengan kualitas pelayanan yang kita terima. Tapi nih ya, ada juga bahaya yang perlu kita perhatiin. Salah satunya itu adalah ketidakakuratan diagnosis. Remaja tuh kan mungkin nggak punya gambaran atau pengetahuan keahlian medis yang cukup buat mendiagnosa kondisi mereka dengan benar. Ini tuh bisa bikin salah paham tentang diri mereka, diri sendiri, dan ujung-ujungnya penanganannya jadi nggak tepat gitu. Ya, ketidakakuratan diagnosis emang salah satu bahayanya sih, Ror. Selain itu ya, self diagnosis itu juga bisa bikin seseorang jadi cemas atau panik karena salah memahami gejala yang mereka alami. Misal, gejala yang sebenarnya cuma kelelahan biasa, itu mereka anggap sebagai gangguan kecemasan atau malah kayak depresi, stres biasa gitu ya. Padahal itu cuma tanda-tanda stres biasa, bener. Berarti nih, kalau udah terlanjur sama self diagnosis yang salah, mereka justru menghindarin bantuan yang terpercaya gitu dong. Karena mereka tuh nggak dapat apa yang mereka butuhin. Jadi nimbul masalah baru gitu loh. Ya, makanya itu tadi edukasi itu penting banget ya teenagers. Kita perlu terus tingkatin kesadaran tentang pentingnya cari bantuan dari tenaga medis yang profesional. Dengan begitu, remaja bisa lebih paham kalau kesehatan mental itu kompleks dan butuh penanganan yang tepat dari ahli di bidangnya. Nah, sekarang, Tor, menurut kamu ya, selain mengedukasi para remaja di luar sana nih, apalagi sih yang bisa kita lakuin untuk membantu remaja yang mungkin terjebak dalam self diagnosis? Jadi tuh kita bisa mulai dari yang lingkungan terdekat dulu. Contohnya teman dan kayak keluarga gitu. Kita perlu bikin lingkungan yang mendukung di mana mereka bisa merasa aman dan nyaman buat ngobrolin masalah tanpa takut untuk dihakimi. Kita juga bisa dorong mereka sebaik mungkin untuk cari bantuan profesional dengan cara yang positif dan mendukung. Benar nggak? Aku setuju banget sih sama pendapatmu tadi.
kadang tapi kan kadang orang tuh takut buat ngungkapin perasaan karena takut gak dimengerti atau dianggap lemah ya. Jadi kan kita yang jatuhnya mungkin lebih dewasa dari mereka itu ya harus peka dan responsif sama perubahan perilaku yang mereka alami. Tapi ada juga kasus di mana itu tadi remaja itu mencoba untuk mendiagnosis tanpa informasi-informasi yang valid gitu. Oh ya. Terus menurut kamu gimana tuh kalau soal itu? Ya, kalau internet tuh kan emang banyak infonya ya. Tapi nggak semuanya akurat. Apalagi kita nyarinya di website yang berbeda. Nah, jadi beberapa remaja ini mencoba mendiagnosis diri sendiri, bisa jadi salah arti gejala yang mereka rasain. Akhirnya tuh malah bikin mereka jadi lebih cemas dan ngambil langkah yang salah gitu. Ya berarti ya pasti itu bahaya banget ya Ror ya. Lumayan. Karena mereka bisa bikin keputusan berdasarkan informasi yang salah. Benar-benar salah banget. Terus mereka juga malah bisa jadi lebih putus asa kalau merasa kondisi mereka lebih parah dari yang sebenarnya. Makanya penting banget buat dorong remaja ngobrol sama orang terpercaya di hidup mereka. Kayak keluarga atau teman yang bisa dukung mereka buat cari bantuan profesional. Kita juga bisa arahin mereka ke sumber info yang lebih valid dan terpercaya. Bener nggak? Bener-bener, bener banget. Aku setuju sih. Terus juga ada salah satu cara yang bisa kita lakuin itu ya itu tadi mengenalin mereka ke platform ya, atau aplikasi yang nyediain konsultasi sama tenaga medis profesional. Kayak Halodoc itu ya? Iya, lagian ya di Halodoc itu kayak privasimu tuh 100% terjamin. Kayak kamu gak bakal takut dokter itu kayak nyebarin informasi-informasi penyakitmu ke media sosial itu nggak mungkin. Terus juga mereka itu juga ngasih informasi yang akurat. Terus juga ditambah dukungan langsung dari dokter-dokter di sana. Bener banget. Aplikasi kayak Halodoc ini bisa jadi solusi yang tepat dan bagus. Tapi selain itu, kita juga perlu aktif ngasih tahu gimana pentingnya kesehatan mental. Kadang-kadang nih, remaja tuh nggak nyadar kalau apa yang mereka rasain itu juga butuh perhatian khusus. Eh, berarti setelah dipikir-pikir ya, berarti kan edukasi itu benar-benar penting ya, apalagi soal kesehatan mental. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak ngobrol santai tentang perasaan mereka sehari-hari kayak gimana harimu hari ini, terus bikin mereka nyaman buat cerita dulu, terus kayak mungkin apa ya julukan bahasanya sekarang itu di talk satu sama lain. Pendengar yang baik gitu Ya ya. baru kita bisa arahin ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, setuju. Kita juga bisa ajak mereka buat ikut workshop ataupun diskusi kelompok soal kesehatan mental. Dengan begitu, mereka bisa lihat kalau banyak orang lain yang juga peduli dan mengalami hal yang sama layaknya mereka. Eh, tapi selain workshop ya Ror ya, Ya, ada tahu kayak kamu bisa ikut yang namanya volunteer. nah, volunteer apa bedanya? Volunteer apa? Volunteer itu kayak kamu tuh menjadi relawan buat gimana ya, aku kurang tahu penjelasannya, tapi volunteer sendiri itu aku sempat nemu kayak mereka itu dengan senang hati menyediakan jasanya itu untuk ngajari orang-orang di luar sana. Jadi kan kayak dengan begitu kan beberapa masalah kita rada Jadi berkurang gitu ya? berkurang. Soalnya kita mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang sekitar. Benar-benar. Kita juga bisa jadi role model dan ngasih contoh gimana caranya ngurus kesehatan mental kita sendiri. Kalau mereka lihat kita serius dan positif seperti ini, mereka kan jadi kayak lebih termotivasi gitu kan ya. Dan jadi langkah yang bagus gitu. Gitu. Nah, setuju banget. Kalau mereka mau jadi kita sebagai role model ya kita harus jadi contoh yang baik dong. Terus mungkin kita bisa mulai dari hal kecil kayak mungkin meditasi bareng atau sekedar ngobrol-ngobrol satu sama lain buat ngecek keadaan
kita. Terus kan dengan kayak gitu kan berarti mereka punya jaringan support yang lebih luas, jadi mereka nggak akan merasa sendirian. Ya hal-hal kecil kayak gini nih bisa jadi perbedaan yang besar ya. Ya, Dan yang paling penting selalu ada buat mereka yang membutuhkan. Kasih dukungan tanpa perlu menghakimi. Dengan begitu mereka akan terasa lebih aman dan nyaman untuk berbagi dan mencari bantuan dikala dibutuhkan. nah betul banget. Jadi teenagers mulai sekarang kita harus lebih peka dan responsif sama lingkungan sekitar kita, terutama buat kesehatan mental teman-teman kita ya. Nah, ada nih, salah satunya adalah menjaga rutinitas harian yang sehat, tidur yang cukup, makanan-makanan bergizi, dan olahraga teratur bisa sangat membantu menjaga kesehatan mental. Karena yang diutamain ini adalah kesehatan jasmani dan rohani ya bahasanya gitu. Ya, Selain itu penting juga buat punya waktu luang untuk melakukan hobi atau aktivitas yang mereka nikmati. eh oh ya, kadang-kadang gitu ya, para para remaja di luar sana itu suka lupa buat jaga keseimbangan antara kegiatan sekolah sama waktu mereka buat sendiri, kayak me time lah. Padahal iya keduanya itu memang penting, tapi mereka juga butuh waktu untuk mereka memahami diri mereka sendiri. Jadi kayak janganlah terlalu sibuk dengan sekolah. Terus, nah, terus nih, satu hal penting adalah mengajarkan mereka tentang teknik-teknik relaksasi, yaitu kayak pernapasan dalam, meditasi, atau bahkan yoga. Ini tuh bisa bantu mereka lebih rileks dan mengurangi stres. Setuju banget sih, catat. Tapi jangan lupa dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat penting. Para remaja di luar sana itu perlu tahu kalau mereka itu punya tempat untuk berbagi cerita dan nggak perlu menghadapi semuanya sendirian. Jadi kayak nggak usah lah kayak aku lo nggak punya temen, atau keluarga aku lo broken home. Jangan, kalian masih punya banyak orang di luar sana untuk diajak bicara. Tepat banget. Dukungan dari keluarga itu emang paling pasokan utama yang paling bikin bahagia banget dan sangat berharga tentunya. Kita harus selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Eh, Mungkin kita juga bisa ajak mereka buat terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas yang positif. Jadi bisa bantu mereka merasa lebih terhubung dan mendapatkan perspektif yang baru. Atau mungkin mereka di sekolah bisa ikut yang namanya organisasi, terus apa ya tadi volunteer gitu. Nah, ide bagus tuh. Terlibat dalam kegiatan sosial juga bisa ngasih mereka kesempatan untuk bantu orang lain yang bisa bikin mereka merasa lebih berarti dan dihargai. Bener banget. Kadang kita tuh suka lupa betapa pentingnya punya rasa berarti dalam hidup. Selain itu, aku tuh juga mikir, penting banget buat para remaja itu punya waktu offline. Jadi kayak, kan mereka tuh terlalu banyak buang-buang waktu mereka itu di gadget ya, apalagi di media sosial. Itu tuh bisa bikin mereka merasa cemas atau kurang percaya diri. Apalagi ada kan yang nama istilah introvert itu malah bikin mereka itu kurang bersosialisasi dan menjadikan dia itu diri yang pendiam atau introvert. Nah, salah satunya nih, teenager detox digital itu juga penting buat kalian pahamin. Mengurangi waktu layar bisa bantu mereka lebih fokus pada kehidupan nyata dan hubungan secara langsung pada individu yang lain. Gak ada salahnya buat matiin notifikasi atau bahkan ngeset waktu khusus buat cek media sosial. Jadi kita nggak perlu seharian yang buka handphone sampai kayak selalu sedia 24 jam buat siapapun. Enggak. Karena semua orang kan pasti juga punya waktu istirahat kan. Begitu pula kita gitu. Bener nggak? Bener.
tadi apa namanya, detox digital. detox digital. Heeh. Detox ya. Kayak nge-gym ya rasanya. Iya. Terus mungkin bisa juga kita dorong mereka buat nulis jurnal atau sekedar catatan harian. Ini kan bisa jadi cara yang bagus buat mereka mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka tanpa takut untuk dihakimi. Nah, satu hal lagi nih, menulis itu bisa jadi hal yang terapi yang paling efektif. Mereka tuh bisa nulis apa aja, dari hal-hal kecil yang mereka syukurin sampai perasaan yang lagi mereka alami. Bisa banget bantu mereka memahami diri sendiri lebih baik. Kadang hal sederhana kayak gini tuh bisa punya dampak yang sangat besar, cukup besar buat kesehatan mental. Yang penting kita terus kasih dukungan dan perhatian buat mereka. Ya, intinya tuh dikasih perhatian aja yang tulus dan tetap ada buat mereka. Remaja ini emang butuh perhatian dan merasa didengar dan dihargai. Yuk, kita semua bisa mulai hal-hal kecil ini buat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan juga mendukung. Setuju banget. Dengan begitu, kita bisa bantu mereka tumbuh jadi pribadi yang kuat dan sehat, baik fisik maupun mentalnya. Nah, teenagers, itu tadi beberapa tips praktis yang bisa kalian terapkan sehari-hari untuk mendukung kesehatan mental dan untuk menghindari yang namanya self diagnosis itu tadi. Ingat ya, menjaga rutinitas yang sehat, mencari waktu untuk relaksasi dan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Itu sangatlah penting. Kalian tuh nggak sendirian, teenager. Selalu ada remaja-remaja lainnya yang mengalami hal yang sama seperti kalian. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan mental kalian dan berbagi tips dengan teman-teman. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.